Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Nisrina Salma Sabita. Hari ini kita lanjutkan lagi bimbingan tugas akhir. Silahkan di-share screen dan dilaporkan update-nya ya. Silahkan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosana atas waktunya. Untuk kemarin saya masih di revisi judul tugas akhir saya Bu. Ini kemarin kan saya pakai yang engagement Bu, tapi saya Mm-mm. pikir lebih ke promosi kepada mahasiswa baru. Apa Yang judul dimaksud ini? dengan promosi apa? Promosi layan kepada mahasiswa baru Bu. Mm-mm. Jadi mungkin di sini bentar ya. Pertama kan kita harus memahami karakteristik dari unit usaha ya. Unit usaha, maksudnya bidangnya ini kan perpustakaan. Perpustakaan sebenarnya kalau kita menggunakan kata promosi kan kurang relate kecuali kita jualan produk fashion atau apa. Hmm. Kalau perpustakaannya kan bagian dengan identiknya dengan pelayanan. Hmm. Iya, Bu. Cuman saya banyak Dalam saya misalnya kecuali bukan promosi, dalam memperkenalkan atau dalam apa mendorong mahasiswa baru atau untuk dalam intinya mengajak lah mengajak mahasiswa baru misalnya mungkin ini lebih tepatnya memperkenalkan. Pas nggak? Kalau promosi kan, promosi artinya apa sih? Program, get one, apa begitu ya. Misalnya apa? Eh, memperkenalkan dalam, kamu maksudnya mau ngapain nih? Kalau kata promosi diganti. Hmm. Sebenarnya saya lihat dari jurnal-jurnal yang lain gitu, Bu, banyak yang bahas tentang promosi perpustakaan, maksudnya promosi layanan, fasilitas gitu. Ya boleh, dalam promosi pelayanan. Boleh. Yang penting kamu punya argumennya. Jadi ini, strategi komunikasi pada, tambahkan pada perpustakaan perguruan tinggi negeri dalam apa namanya dalam Hmm. mensosialisasikan program aja. Sosialisasi Mungkin program apa? Program itu kan program pelayanan mungkin ya. Program pelayanan. dalam mensosialisasikan layanan kepada mahasiswa memang. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini lebih ya. Tidak Hmm. boleh dari 15 kata. Baik komunikasi pada perusahaan negeri dalam sosial layanan. Nah, jadi ini kepada mahasiswa barunya dihapus. Karena Pop Maba ini udah jelas-jelas mahasiswa baru ya kan? Strategi komunikasi pada. Ya, ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kalau ini lebih ringkas Hmm. daripada tadi. Dalam sosialisasi layanan melalui event Pop Maba. Nah, oke, ini sudah oke ya, seperti ini judulnya. Baik, Bu. Ada saya kemarin kan sudah diarahkan sama Bu Ocha untuk latar belakangnya. Sebenarnya Mm-mm. saya sepertinya masih melihat panduan yang lama, Bu. Apa bisa nanti dikirimkan Oh, yang udah di-share di grup. Kamu cek deh di grup. di grup? Mungkin sebelum Di saya grup. masuk kayaknya, Bu, ke grupnya. Belum lama kok. Saya share ya. Coba deh, minta aja Mas Sonia ya. Oh iya, baik, Bu. Nah, jadi ini di satu ya. Eh, kalau penurunan tidak perubahan karakter, nah itu generasi Z. Oke, ini sudah ya. Ini bagus untuk pembukanya. Nah, teknik penulisannya juga ikutin pola yang pertama, pola yang terbaru.
ada di panduan. Nah, ya, pastikan bahwa setiap paragraf yang diucapkan Hmm. itu harus ada sumbernya. Kalau nggak salah gitu ya. Iya, PMI nanti menjadi tantangan ditulis. sebagai Hmm. perpustakaan. Nah, ini udah bisa nggak ada di bagian ini, misalnya ada nggak data dari kementerian yang kaitannya dengan perkembangan perpustakaan di bagian ini? Misalnya dari Kementerian Pendidikan menghimbau kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan misalnya fasilitas pelayanan bla bla bla. Ada nggak di bagian ini? Untuk apa? Untuk memperkuat statement kamu di paragraf satu. Ya mungkin Kalau kalau dunia pendidikan ini dan perpustakaannya kan masuknya ke dalam barisan kementerian apa? Pendidikan mungkin ya? Kamu pendidikan. mungkin cari yang terupdate ya. Bisa jadi misalnya himbauan untuk digitalisasi, himbauan untuk apa segala macam gitu ya. Hmm. Atau sekarang misal fenomenanya muncul berbagai perpustakaan dengan desain-desain yang menarik. Misalnya gitu. Jadi kalau misalnya perpustakaan saat ini belum mengikuti tren keinginan daripada Gen Z, itu juga boleh dipaparkan di sini sebagai sebuah masalah. Hmm. Sehingga perlu melakukan strategi komunikasi. Bagaimana caranya? Ya tadi melalui program maba tadi, event maba. Jadi karena apa? Karena unsurnya sama seperti yang tadi saya jelaskan ke Mbak Bobi. Di dalam pemaparan, di dalam latar belakang itu, kan kamu harus sampaikan fenomena. Iya. Fenomena eh, komunikasi yang diangkat. Oke, fenomenanya ada seperti ini. Nah, fenomena saat ini tentang perpustakaan adalah stereotype atau stereotype itu labeling, pandangan atau apa namanya persepsi generasi Z terhadap perpustakaan saat ini seperti apa? Yang memang citranya adalah terjadul, kemudian tempat yang sangat menjenuhkan, tidak berwarna, ya mendorong mereka akhirnya tidak termotivasi untuk berkunjung. Nah, hadirkan di sini di paragraf satu dan 2 tuh katakan dengan unsur itu. Jadi artinya kita ingin memaparkan oh realitas seperti ini loh bahwa memang kenyataannya di perpustakaan manapun kalau bukan dia penting banget karena ada tugas. Males kan perpustakaan, tapi kan muncul. Di Jakarta sendiri saja, bahkan di dunia, mau bahkan di Jakarta saja, sudah mulai lahir apa konsep-konsep perpustakaan kekinian yang sesuai dengan selera anak-anak zaman sekarang. Kenapa itu muncul? Nah, jadi muncul kan itu sebagai sebuah fenomena. Kalau perpustakaan itu bisa loh jadi tempat yang menyenangkan, bisa loh gitu. Bisa loh jadi tempat apa aja, mencari data, bisa untuk tempat berpikir, kontemplasi, dan lain-lain yang bukan hanya monoton, tetapi seru karena di sana ada wifi, ada apa gitu. Nah, nanti kamu hubungkan dengan bagaimana perkembangan perpustakaan itu sendiri berdasarkan data-data yang mungkin kamu temukan dari Kementerian Pendidikan tentang perpustakaan di level perguruan tinggi. Ya, kalau misalnya em, terus udah seperti itu. Jadi saya pingin agar lebih menarik risetnya. Jadi kalau misalnya nanti akan ditanyakan, kenapa harus riset di perpustakaan? Jawaban kamu apa? Mau menarik riset ini? Ya perpustakaan menurut saya tidak ada hal yang menarik. Misal penguji ngomong begitu. Kan kita harus punya argumentasi. Ya, jadi boleh merujuk pada data-data itu aja untuk membuka 1 sampai 2 halaman. Gitu ya. Kemudian sebelum masuk ke sini. Nanti kalau ada misalnya di Jakarta ada berapa perguruan tinggi negeri dengan apa namanya yang kemarin saya bilang yang kamu bilang Bu kalau misalnya dia masuk ke dalam daftar perpustakaan terakreditasi dan tidak gitu yang menunjukkan kualitas itu boleh nggak boleh masukin Itu aja ada. ya ada kan data itu ketika kamu sudah masuk salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta yang apa namanya memiliki maksudnya jadi misalnya standar kualitas pelayanan di perpustakaan itu berdasarkan keputusan menteri itu bisa bisa dilihat dari pencapaiannya apakah terakreditasi atau enggak. Misal kamu prolog seperti itu. Nanti kamu kan yang mendapatkan asal. Nah, di situ barulah apa namanya UPTERAN ini juga termasuk perpustakaan yang sudah
mendapatkan akreditasi. Sehingga kan artinya dari segi kualitas sama pelayanan ini kan artinya sudah diakui begitu ya. Nah, itu statement. Jadi di sini posisi kamu adalah seorang peneliti yang lagi melaporkan masalah-masalah penelitian sama fenomena yang lagi melakukan peneliti. Jadi bukan misal kamu bekerja di perpustakaan, kemudian kamu mempromosikan, bukan, tapi kita lagi cari data yang ada gitu. Jadi kita bukan PR perpustakaan nih, tapi kita lagi riset. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga bagus datanya. Jadi ini adalah berdasarkan data berdasarkan perguruan tinggi yang hanya memiliki. Oke. Ini masukin ke data atas karena ini datanya general. Data Badan Statistik 2024 dari Memang hanya memiliki perusahaan terkenal. Ini adalah setelah sebelum kamu mengucapkan kata Universitas Veteran Jakarta. Karena nanti setelah ini ya, Universitas Negeri Veteran Jakarta merupakan salah satu negeri yang memiliki itu. Hmm. Ya, Jadi lalu di bawahnya datanya baru ke UPN-nya iya termasuk betul. yang Jadi favorit. jadi untuk mengaitkan dengan UPN gimana kan nggak tiba-tiba kamu ngomong UPN kan? Iya. Jadi bisa berangkat dari situ karena atasnya kamu udah ngomongin tentang bagaimana fenomena dan realitas tentang Hmm. perpustakaan di Indonesia saat ini khususnya di perguruan tinggi negeri. Ya kalau di perguruan tinggi swasta mah mungkin banyak kampus-kampus yang sudah modifikasi ya karena memang budgetingnya mereka budgeting mandiri kita sendiri. Nah, sekarang yang perpustakaan di kampus negeri itu ada improvisasi nggak sih? Ada sesuatu yang berbeda nggak sih? Kebayang nggak Iya. maksud saya ya? Gitu. Itu Nanti dulu sa- runutnya. berarti dari akreditasi general datanya lalu masuk salah satunya Mm-mm, Perpus UPN sudah betul. terakreditasi A. Lalu itu Mm-mm, Perpus UPN dijelaskan dulu ya, Bu? iya, kampus dulu. Kampus UPN bla 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 bla. Baru perpustakaan UPN gitu. Kampusnya paling cuma sekalimat aja. Hmm. Ya, misalnya kan dia juga kampus baru ya yang mendapatkan label negeri kan belum lama. Nah, Iya. itu sejak tahun berapa? Nah, UPN memiliki perpustakaan bla bla termasuk salah satu gitu. Ya, gitulah ya, nyambung-nyambungin biar runut. Iya, Pak. Nah, oke, baik ke bawah lagi coba. Nah, setelah itu udah kamu paparkan tentang eksistensi daripada perpustakaan. Kemudian program-program yang sudah dijalankan selama ini seperti apa eksistensinya, mungkin punya beberapa koleksi buku yang tersedia baik digital maupun manual mungkin gitu ya atau tradisional. Nah, kemudian pencapaian dari prestasinya mungkin kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada ya lebih kepada program-program yang sudah dijalankan sejauh ini seperti apa. Gitu Hmm. ya. Kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan ini sejauh ini seperti apa saja. Nah, kemudian langsung kamu masuk kepada program unggulan tadi, program event tadi. Nah, tapi apa namanya? Hal yang mendasari kenapa munculnya program itu kan juga kamu harus perlu sampaikan. Program ini merupakan bertujuan semula awal agak maksudnya berdasar eh, apa namanya perpustakaan menyadari akan pentingnya untuk melakukan apa namanya program atau special info yang mendukung untuk meningkatkan minat baca dan juga bertambahnya jumlah pengunjung di ini maka perlu bikin event itu tadi misalnya. Jadi ada faktor kenapa event itu ada. Nggak mungkin event itu tiba-tiba ada. Iya. Kalau tidak dilakukan, eh, s- kalau memang eh, ti- kalau bukan karena ada data yang mengatakan bahwa ini kayaknya perlu deh dilakukan improvisasi atau ada faktor yang melatar belakangi kenapa program eh, maba tadi diluncurkan. Hmm. Gitu. Seperti misal banyak mahasiswa baru yang tidak tahu tentang layanan fasilitas dan cara penggunaan perpus gitu bisa. Betul, betul. Itu adalah yang saya bilang itu masalah. Jadi misalnya
eh boleh kamu eh, lakukan pra penelitian. Wawancara pra penelitian ke mahasiswa, kenapa kamu jarang ke perpustakaan? Ternyata karena saya tidak terlalu paham sih bagaimana cara menggunakan aplikasi itu jadikan sumber. Hmm. Jadi ada pro ya sejauh ini ada yang pro dan ada yang kontra misalnya. Ya saya mahasiswa UPN yang rajin ke perpustakaan karena bla bla bla. Itu yang positif. Yang negatifnya mungkin saya jarang Kak karena saya tidak terlalu paham banget sehingga belum ada dorongan atau motivasi untuk ke perpustakaan. Nah, itu kan ditemukan data. Oh, ternyata karena dia nggak tahu cara pakainya, cara menggunakannya ini kan data. Nah, kita sampaikan itu. Di kita itu identifikasi masalah harus keluar. Makanya perlu kan disiapkan apalagi bahan-bahannya dari mulai oh iya kita bikin tutorial, kita bikin apa gitu ya sebenarnya untuk memfasilitasi kebutuhan informasi yang mungkin banyak mahasiswa belum tahu. Hmm. Tapi bukan mahasiswa yang lama karena fokus kamu adalah mahasiswa baru. Nah, mumpung mahasiswa baru justru gitu ya yang memang supaya mereka aware dari awal. Nah, itu dimunculkan sebagai sebuah masalah. Yang pertama adalah tadi stereotip. Masalah pertama yang nanti akan muncul di rumusan masalah, tapi harus ada di latar belakang tentang stereotip perpustakaan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi negeri selama ini seperti apa mahasiswa mempersepsikan. Itu. Yang kedua, minimnya masih rendahnya pengetahuan mahasiswa khususnya masih baru mengenai panduan penggunaan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi program dan berbagai promosi serta keuntungan. Ya, bukan bukan promosi tapi keuntungan dari penggunaan pelayanan atau fasilitas perpustakaan. Itu kan masalah yang kedua. Itu ya, itu harus muncul nanti. Nah, sekarang kamu fokus pada yang ini dulu. Nah, Oh, baik, Bu. Jadi apa tadi POP namanya POP ya? Itu singkatannya apa? POP itu Maba tuh. pengenalan dan orientasi perpustakaan kepada mahasiswa baru gitu. Mm-mm. Oke, nah nanti kamu ini cantumkan pas kamu bilang pada event Pop Maba tuh posternya. Event itu kayak Hmm. gimana posternya dilakukan. Terus kalau misalnya ada gambaran di eh, pada saat itu dilakukan dengan cara seperti ini misalnya itu juga boleh sebagai gambaran umum saja di latar belakang dulu di Hmm. posternya seperti ini loh caranya gitu. Poster juga bisa dimasukkan ke latar belakang nih, Bu. Bisa, itu kan untuk memperkuat program Pop itu. Hmm. Kan kamu lagi kenalin nih. Pop, pop maba adalah bla bla bla. Kan ini di latar belakang ini general-general saja. Hmm. Kecuali unsur-unsur tadi yang saya sebutkan tadi ya. Untuk mabar. Hmm. Kalau misalnya eh, nanti kan ada tadi dijelaskan perpus UPN ya Bu, itu layanannya ada apa aja, fasilitasnya Iya, ada apa aja betul. harus Boleh. dicantumin. Boleh. Apalagi kalau kamu punya data pengunjung setiap bulannya. Malah bagus. Hmm. Ini kan informasi awal nih. Kita belum riset. Maksudnya kita baru pra-riset kalau di latar belakang. Kan nanti temuan kita kan ada di bab 4. Kebayang ya? Ya, Nah, coba explore data itu. Nah, apalagi kamu hari-hari punya data, ya karena kamu aktivitas kamu di sini. Jadi sebenarnya itu udah lebih memudahkan. baik Bu. Kalau Oke, misalnya data yang nanti kan data tentang perpus UPN itu apa dimasukin sumbernya dari mananya atau gitu? Nggak iya, perlu. dari sumbernya harus jelas. Kenapa? Iya, boleh, bala bagus. Pokoknya segala sesuatu ada sumbernya bagus. Hmm. Iya, Kalau sumbernya dari misalnya website perpustakaannya gitu. Oh, boleh, iya, oh ya. boleh. Itu kan kita emang harus itu namanya studi dokumentasi. Hmm. Dokumentasi online, Hmm. ya kan? Dari website bisa aja ada penjelasan tentang program perpustakaan kan biasanya misalnya apa nih? Misalnya orang perpustakaan UPN ikut ke dalam pelatihan pengembangan atau standarisasi
perpustakaan di Indonesia versi terbaru misalnya. Ya, ada videonya ya. Kita cantumkan forum itu bahwa unsur gitu. Itu semuanya data Hmm. yang bisa kamu explore. Begitu ya. Ini Oke. untuk Karena kamu penjelasan, kan tidak tidak target di semester ini kan lulusnya. iya kayaknya karena SKS ternyata masih kurang Masih 8. kurang. Mm-mm. Jadi ini kan berarti santai, yang penting tetap berprogres karena ini kan saya lagi mengejar yang memang udah pada selesai ya, udah pada masuk bab 4 karena rencananya pertengahan bulan depan Agustus itu udah mulai pada daftar Hmm, sidang gitu. Oke, ya kamu nggak apa-apa berjalan. Kamu kan bareng sama Bobby kan. iya, Jadi berprogres. Bab satu aja dulu kita kelarkan. Ini kan baru bimbingan kedua juga kan. iya, Nah, gitu ya, ya, Nisrina ya, semangat ya. ya baik. Ah, ya, Ini oke. Jangan lupa kalau ada contoh. poster, kegiatan event sosialisasi mabaknya, kamu Hmm, masukin aja, jangan iya. banyak, satu apa dua doang gitu. Untuk mempercantik latar belakang kamu. Ya, terus cari 5 referensi terdahulu yang kamu jadikan rujukan, yang ada kemiripan atau relevan dengan penelitian kamu, yang terbaru, mulai dari 2025 kalau ada, 2000, tapi semuanya risetnya riset komunikasi, bukan riset orang perpustakaan, bukan riset orang psikologi, tapi riset komunikasi. Cari ya. Oke, yang ada kemiripan. 5 penelitian terdahulu kamu cari. Terus nanti perbedaannya dengan riset kamu apa? Kamu masukin di latar belakang juga. Kalau seperti ini, Bu, studi Sejumlah studi terdahulu. terdapat menunjukkan batasan misalnya perpustakaan Nah, tidak seperti ini, tapi risetnya yang kamu munculkan, jurnalnya, jurnal penelitian terdahulu, jurnalnya, cari 5 jurnal. Hmm. Berarti nama jurnal nanti dituliskan atau gimana? Bukan nama jurnalnya, judulnya. Oh, Itu judulnya. ikut teknik, jadi nama penulisnya sama tahun, terus judulnya apa, itu ada di panduan. Oh iya. Kalau itu kan disebutnya state of the art. Of the art itu cara penulisan seperti apa? Di panduan sudah disebutkan. Yang pertama menyebutkan Hmm. namanya, tahunnya, judulnya, kemudian apa namanya, temuan penelitiannya, teori yang digunakan, temuannya sama juga. Hasil penelitiannya itu apa? Ada di panduan ya, bisa dibaca Ya. lagi untuk poin latar belakang. Begitu ada 5, setelah 5, terus kamu bikin bagan perbandingan. Setelah bagan perbandingan, kamu bikin gap research atau kesenjangan riset antara 5 penelitian itu dengan riset yang akan kamu lakukan. Persamaannya apa, perbedaannya apa? Perbedaan pada aspek apa? Teori yang akan kamu gunakan sama nggak yang pernah digunakan oleh 5 jurnal yang kamu pakai itu? Itu adanya di latar belakang. Gitu ya. Oke, kita fokus di latar belakang aja dulu ya. Kamu Iya. progresnya bareng kok sama Robi. Oke. Baik, saya rasa cukup ya untuk bimbingan kamu pada siang hari ini. Selamat merevisi. Lanjutkan, jangan sampai ya. Boleh kamu stop recordnya ya. Oke, terima kasih untuk bimbingan hari ini ya untuk Mbak Nisrina. Selamat merevisi. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu ini ya, laporkan linknya ke saya ya. Iya, baik, Bu. Bimbingan kedua diupdate disiapkan. Ya, baik kalau begitu Hmm. masih ada ya? Kayaknya satu orang lagi ya. Iya, Bu. Apa dua nih? Lupa saya. Dua sepertinya. Boleh? Boleh Ya. dipanggilkan? Terima kasih, Bu Rosana. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya. Iya, Bu. Oke. Ah, ah. Saya izin live ya, Bu. Iya, iya. Terima kasih.